Sahabat yang baik, sekarang saya membacakan Cari Angin Koran Tempo, terbitan 11 April 2020. Judulnya Berganti Yuga. Apakah Anda masih mengikuti berita COVID-19? Masih rajin menonton televisi dan menyimak bagaimana penyebaran virus ini di berbagai daerah? Berapa banyak kasus positif bertambah setiap hari? Berapa yang meninggal dunia dan berapa yang sembuh? Kalau kesehatan Anda tetap prima dan pikiran tenang, tidak ada masalah yang serius. Angka-angka itu bagi Anda mungkin seperti menunggu skor Liga Inggris saat masih bergulir. Namun ada yang tak lagi peduli, bahkan menutup akses untuk segala informasi mengenai corona. Bagi mereka berita itu justru menjadikan beban pikiran, menimbulkan rasa panik, takut, dan bisa stres. Ini berbahaya karena para ahli menyebutkan perasaan yang seperti itu justru mengurangi imunitas tubuh kita, yang akhirnya mudah diserang virus. Untuk orang yang tidak tahan ini, hentikan menonton dan melihat berita-berita COVID-19. Lagi pula tidak ada informasi yang Anda dapatkan lagi. Semuanya sudah dibeberkan dan tinggal diulang-ulang. Bahkan Anda bisa bingung karena pengulangan yang tidak konsisten. Misalnya, dulu ada ajakan orang sehat tidak usah memakai masker. Kini semua orang harus memakai masker. Sehat, apalagi sakit. Barangkali pemberitaan tentang COVID-19 memakai pola yang menakutkan. Kenapa kita tidak mencoba melihat wabah ini sebagai sesuatu yang positif? Misalnya, COVID-19 adalah suatu cara dari kekuatan alam semesta untuk menata kembali bumi agar lebih baik di masa depan. Artinya, COVID-19 memberi banyak pelajaran kepada kita bagaimana seharusnya langkah kita menumpang hidup di bumi ini. Ada satu sumber yang mengkaitkan wabah besar ini dengan pergantian yuga. Yuga itu adalah siklus bumi alam semesta. Sumber itu adalah sebuah pustaka warisan zaman Majapahit berupa lontar dengan judul Widi Sastra Roga Sangara Bumi. Berbahasa Jawa kuno, isinya menjelaskan tentang adanya wabah besar yang menjadi pertanda adanya pergantian yuga. Wabah ini sulit diberantas karena tujuannya memang untuk menyembuhkan bumi yang sedang sakit. Hanya ada dua cara menghindari wabah itu agar tidak menimbulkan korban. Semua orang harus masuk ke rumah dan mengurung diri. Ini disebut mati lelungan. Dan para rohaniawan juga melantunkan doa-doa dari dalam rumah. Era atau siklus yuga saat ini disebut Kali Yuga, yaitu zaman kegelapan. Ada yang melihat era ini ditandai dengan berbagai bencana yang ada di bumi.
juga keangkuhan manusia sehingga menimbulkan rasa benci, saling hujat, dan saling fitnah. Zaman ini akan berganti menjadi era Dwapara Yuga, yaitu era baru kemanusiaan yang lebih paham arti kesetiakawanan. Era kesejagatan yang paras-paros saling menjaga dalam kesetaraan. Puncak Kali Yuga adalah bumi yang sakit. Terjadi pemanasan global, lubang ozon menganga, konflik di mana-mana, bahkan pertentangan akibat perbedaan agama. Sulit diperbaiki. Dari mana mengawali dan siapa yang memulai? Ibarat komputer, bumi ini harus diinstal ulang. Virus yang maha kecil punya kekuatan maha besar, memaksa umat manusia pulang ke rumahnya masing-masing. Langit kembali biru karena pabrik di seluruh bumi berhenti. Lubang ozon tertutup. Pemanasan global surut. Es kembali membeku di kutub. Tidak ada gunanya membangun tempat ibadah yang berlebihan. Ibadat sudah nyaman di rumah masing-masing. Dan Tuhan bersemayam di dalam diri kita. Keluarga pun menjadi harmonis karena semua berada di rumah. COVID-19 mengantarkan umat manusia ke era yang lebih baik. Mari bersiap menyongsong yuga baru ini. Hanya orang yang tekun berdiam diri di rumah dan menjaga kebersihan diri secara fisik dan rohani bisa selamat memasuki era Dwapara Yuga. Berdiamlah di rumah agar perjalanan virus corona ini segera berlalu. Demikian Cari Angin Koran Tempo 11 April 2020. Semoga kita bisa menarik pelajaran dari sini. Sampai jumpa minggu depan.